Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Bersama saya Pastor Melki Rarung. Puji Tuhan, saya berharap terus berdoa kita dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh lagi diberikan kesempatan untuk ada di hari yang baru. Bagaimanapun situasi kondisi kita saat ini, kalau kita boleh ada, ini karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan percaya ada rencana Allah yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang sungguh sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih, anugerah, rahmat, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya berkat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan sehingga kami boleh ada lagi di hari yang baru. Tuhan perkenankan kami masih hidup, sehat, kuat, bahkan dengan situasi kondisi bagaimanapun. Yakin dan percaya Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini sebelum kami melanjutkan dalam segala aktivitas hidup kami lagi rindu dan sungguh-sungguh mau datang bersekutu dengan Tuhan, untuk kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menuntun dan menerangi kami mengerti, memahami apa yang menjadi maksud, rencana, dan kehendak Allah lewat firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya dengan kuat kuasa-Mu, agar menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua yang mendengarkan program Suara Kebenaran Renungan Harian Santapan Rohani ini. Tuhan juga memberkati untuk sama-sama mengerti setiap kehendak Allah dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi pokok renungan harian santapan rohani kita hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sungguh berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini renungan harian santapan rohani dengan judul Mati Tetapi Hidup. Tangisan selalu mengiringi dalam ibadah dan upacara pemakaman. Tangisan duka cita itu bisa bermakna ganda atau memiliki dua makna. Pertama, rasa kehilangan dalam suasana duka cita karena memiliki perasaan tak lagi bisa bersama dengan orang yang telah meninggal. Kenangan indah yang telah dialami dan dirasakan muncul kembali, dan duka menyeruak karena semua tak lagi bisa dialami. Makna yang kedua atau rasa duka cita yang kedua memiliki rasa khawatir mengenai orang yang sudah meninggal karena akan muncul pertanyaan, kemanakah rohnya akan pergi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan melalui Rasul Paulus sangat jelas berbicara secara khusus mengenai kematian. Firman Tuhan menegaskan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai orang yang telah meninggal. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ada satu jaminan kepastian akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka tetap ada dalam persekutuan dengan Kristus, sama seperti saat mereka masih hidup di dalam dunia ini. Semua, baik yang telah meninggal atau yang masih hidup, satu kali kelak akan disatukan kembali pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita akan bertemu dalam kerajaan surga yang mulia. Inilah satu kepastian yang dimiliki bagi kita sebagai para pengikut Kristus yang setia. Dengan demikian, sekalipun seorang pengikut Kristus telah mati, sebenarnya dia tetap hidup di dalam persekutuan kekal dengan Tuhan. Prinsip ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, dan sebagai sesama orang percaya harus saling mengingatkan akan hal ini, sehingga masing-masing kita akan selalu menikmati dan merasakan penghiburan. Nasihat firman Tuhan menjadi jawaban bagi tangis duka cita yang tertumpah karena kematian. Dan inilah yang sangat kita butuhkan dalam situasi kondisi ketika kita menghadapi, mengalami, merasakan suasana duka cita siapapun kita. Kita akan, bahkan kita sudah pernah mengalami situasi kondisi keadaan duka cita ini. Sekarang memang tak lagi bisa bersama dengan orang yang kita kasihi ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ingat, satu kali kelak kita akan bersama-sama lagi dalam persekutuan sempurna ketika Tuhan datang kali yang kedua. Mereka yang sudah meninggal dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan dan dikumpulkan bersama-sama Tuhan dalam satu suasana
persekutuan yang sungguh indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada kekhawatiran mengenai kondisi orang yang meninggal, ada jaminan bahwa orang yang meninggal dalam Yesus akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Ini harus kita ingat dan selalu ada dalam kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebenaran ini kiranya termeterai terpatri di dalam hati kita sebagai orang percaya, sehingga kita selalu menikmati penghiburan yang sejati di tengah situasi suasana duka cita yang secara duniawi memang telah mati, tapi sebenarnya tetap hidup di dalam persekutuan kekal dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu hal yang tak kalah penting adalah kesediaan untuk saling menghibur ketika kedukaan melanda. Persekutuan bukan sekedar ibadah atau doa. Persekutuan juga berarti kepedulian untuk memberikan penghiburan. Dengan demikian, duka yang mendalam tetap bisa ditanggung karena yang berduka tahu bahwa dia tidak sendirian. Kiranya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap memiliki keyakinan yang pasti bahwa kematian sebuah realita yang alami, yang normal, yang bisa dialami oleh siapapun. Ketika seseorang terlahir ke dalam dunia ini, dia harus menerima sebuah realita kenyataan hidup. Dia harus mengalami yang namanya kematian. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kebenaran firman yang indah dan hidup, mari kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk bersedia menghadapi pengalaman dalam suasana duka cita. Terpujilah Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi siapapun yang sedang ada dalam situasi, kondisi, keadaan duka cita. Dan firman ini akan menjadi pegangan hidup kita ketika kita akan mengalami rasa kehilangan atau rasa duka cita yang teramat dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita akan bersatu di dalam doa, mensyukuri kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber kehidupan dan sumber penghiburan yang sejati. Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami akan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ketika kami dalam keadaan duka cita yang sangat mendalam ketika ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Kami bersyukur firman kebenaran hari ini datang di dalam kehidupan kami, mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa ketika kematian melanda kepada siapapun, baik terhadap kehidupan kita, bahkan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kasih dan kita sayangi, kami sudah memiliki satu keyakinan yang pasti, mereka akan dikumpulkan dan dibangkitkan Tuhan kembali untuk bersama-sama dalam satu persekutuan yang kekal. Dan kami percaya kami pun yang masih hidup, kami akan tetap setia dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan, agar ketika Tuhan datang kali yang kedua, ataupun ketika Tuhan memanggil kami, kami pun akan bertemu dalam kerajaan surga yang mulia kekal selamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa Tuhan kami,
meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan, dalam hati kami, menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami, menjalani kehidupan kami dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan duka cita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus terus pimpin kami untuk kami semakin mengerti, memahami setiap maksud, rencana, dan kehendak Allah dalam hidup kami lewat firman-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami mau menjalani, melaksanakan aktivitas hidup yang Tuhan anugerahkan dan percayakan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada dan pergi, biar kiranya Tuhan yang terus sertai, jaga, pelihara, lindungi dengan kekuatan kuasa kasih-Mu. Bentengi, pagari terus kami dengan pasukan malaikat surga-Mu. Dan biar kiranya Tuhan yang terus tolong campur tangan dan memberkati apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kami terus menikmati, merasakan berkat-berkat Allah yang begitu indah, ajaib, dan luar biasa. Kami terus diberkati baik dengan berkat-berkat jasmani teristimewa, kami selalu rindu dan terus diberkati dengan berkat-berkat rohani, agar kami terus selalu memiliki iman yang teguh, pengharapan yang kokoh, dan kami mau selalu bersyukur dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan, karena Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kami setiap saat dan waktu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk share, bagikan renungan harian santapan rohani hari ini, agar semakin banyak orang yang terberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Suara Kebenaran ini, agar semakin memberikan dampak dan manfaat yang berarti bagi pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan, untuk kami semakin memberikan begitu banyak video-video yang bermanfaat bagi banyak orang, untuk memberkati lebih banyak lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, jangan lupa untuk mensubscribe agar mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video yang baru. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.